Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'hu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Isyah sekaligus jamaah tarawih Masjid Al-Markas Al-Islami, itu pula para pendengar radio Al-Markas Al-Islami dimanapun berada. Setiap Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti diberikan sebuah keistimewaan yang tidak tertandingi. Mereka diberikan satu mukjizat yang tentu tidak bisa ditandingi oleh siapapun manusia yang hidup pada zamannya. Oleh para ulama kita membagi mukjizat itu pada dua bahagian besar. Ada yang disebut dengan mukjizat hissi. Oleh guru Kiai Haji Sanusi Baco beberapa waktu yang lalu saya mewawancarai beliau, dia menyebutnya sebagai mukjizat masyhudah. Artinya mukjizat yang bisa disaksikan, bisa dilihat dengan mata. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contoh itu tidak terbakar oleh api. Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat dengan tongkatnya yang bisa menjadi ular. Nabi Yusuf alaihissalam diberi kemukjizatan berupa ketampanan yang luar biasa. Nabi Sulaiman dengan kekuasaannya yang bukan hanya menguasai manusia, tapi juga menguasai seluruh makhluk Allah. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat yang bisa menghidupkan orang mati. Nabiullah Muhammad SAW juga diberikan mukjizat hissi berupa memperbanyak makanan yang sedikit, bahkan bisa mengalirkan air dari sela-sela tangannya. Ini semua disebut dengan mukjizat hissi.
yang ketika nabinya meninggal, ketika rasulnya meninggal, maka kemudian mukjizat itu pun hilang bersama dengan meninggalnya para nabi dan rasul. Satu-satunya nabi yang diberikan mukjizat ilmi atau mukjizat ghairi masyhud, yang tidak disaksikan tapi kemudian itu bisa bermanfaat dan bahkan bisa bertahan sampai akhir zaman, itu adalah Rasulullah berupa mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat besar. Apa buktinya? Mulai dari masa Rasulullah sampai hari ini, sampai dunia ini kiamat, tidak akan pernah ada manusia yang bisa membuat seperti Al-Quran. Sekalipun itu mereka coba terus, tidak pernah berhenti. Bahkan kalau kita membuka-buka dunia internet, kita bisa menemukan begitu banyak the satanic verses, ayat-ayat palsu, ayat-ayat setan yang dibikin oleh para lawan-lawan Islam. Tapi itu mereka tidak akan pernah mampu membuat seperti Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan hanya mukjizat dari aspek bahasanya, yang tidak ada satupun manusia yang bisa melakukannya, karena memang dia adalah firman Allah, dia adalah bahasa yang berasal dari Allah. Tapi juga dengan informasi yang disebutkan di dalamnya, yang penuh dengan kemukjizatan, yang itu bisa dibuktikan semua, mungkin dari waktu ke waktu. Hari ini tentu masih begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang belum bisa dibuktikan. Tapi ke depan Al-Quran itu bisa jadi semua ayat-ayatnya, terutama informasi-informasi gaib, itu akan bisa dibuktikan. Jamaah yang saya muliakan, itulah saya kira pentingnya kita senantiasa memperingati ini. Sekalipun sebenarnya peringatan nuzulul Quran, saya pikir ini adalah satu tradisi Islam Indonesia. Maka tidak salah kalau ada yang menyebutnya sebagai Islam Nusantara. Inilah yang seperti ini. Tidak ada di bagian dunia lain, di negara Islam lain, tidak ada itu yang namanya peringatan nuzulul Quran. Tidak pernah kita dapatkan. Ini adalah ijtihad, buah pemikiran dari para ulama-ulama Indonesia. Hanya saja jamaah yang saya muliakan, peringatan nuzul Quran kalau kita di Indonesia ya, itu kita peringatinya di tanggal 17. Seperti yang diutarakan tadi oleh Bapak Prof Basri, itu senantiasa kita peringati. Kebetulan malam ini dan kebetulan giliran saya. Sementara kalau kita kaji, hadirin yang saya muliakan, Al-Quran itu, turunnya Al-Quran itu dalam 3 fase sebenarnya. Fase pertama, Al-Quran turun itu ila lauhil mahfuz, itu turunnya ke lauhil mahfuz, dan tidak ada satupun makhluk Allah yang tahu kapan itu. Ini bisa kita lihat dalam ayat Al-Quran, bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz, fi lauhin mahfuz. Dan oleh para ulama, di lauhin mahfuz itu Al-Quran itu diturunkan sekaligus, tidak secara beransur-ansur. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan dari lauhin mahfuz ke samai dunia namanya ya, atau yang biasa disebut sebagai Baitul Izzah. Inilah yang banyak disebutkan dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada malam yang penuh berkah. Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kapan malam Lailatul Qadar itu? Kapan malam yang penuh berkah itu?
oleh para ulama disebutkan itu 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan. Artinya kalau kita peringati pada malam ini tanggal 17 Ramadan, yang kita peringati itu bukan turunnya Al-Quran sekaligus. Karena pada fase kedua ini Al-Quran itu diturunkan sekaligus juga. Dari Lauhi Mahfuz ke Samai Dunia, begitu kemudian dicicil itu. Kemudian yang ketiga, proses ketiga inilah yang kita peringati, yaitu turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah tentu kepada Rasulullah Muhammad SAW secara bertahap, secara beransur-ansur selama 22 tahun lebih. Ya, 22 tahun lebih. 12 tahun lebih di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah atau di kota Yathrib. Dan itu diturunkan secara beransur-ansur. Tentu kalau kita bicara dalilnya memang ada. Ini sesuai dengan pandangan siapa? Seorang ulama besar, Ibnu Ishaq. Hadirin yang saya muliakan, tentu kalau kita bicara tentang nuzulul Quran, bukan hanya melulu kita bicara tentang sejarah turunnya Al-Quran. Karena itu saya kira kita sudah paham semua. Kita sudah mengerti semua. Oh, kita peringati nuzul Quran setiap tanggal 17 Ramadan. Tapi yang terpenting itu bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi hidayah bagi kita. Apa sebabnya saya mengutip sebuah ayat Al-Quran? Ketika Rasulullah SAW nanti di akhirat itu pernah mengadu kepada Allah. Wa qala Rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Pada di akhirat nanti Rasulullah kemudian mengadu kepada Allah, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku, umatku, ya Allah, di dunia dulu itu mereka jadikan Al-Quran itu sesuatu yang diacuhkan. Banyak sekali yang acuh terhadap Al-Quran. Coba kita periksa diri kita sendiri. Saya nanti ingin mengutip pandangan para ulama kita. Bagaimana perilaku kita terhadap Al-Quran? Di Ramadan ini kira-kira sudah berapa kali, sudah berapa juz yang kita baca? Tidak usah saya tanya dulu sudah berapa kali kita khatam. Mungkin ada yang mengatakan saya sudah khatam Al-Quran 2-3 kali sampai malam 17 ini. Ada juga yang mengatakan, waduh, untung saya sudah baca 2 juz, dan seterusnya dan seterusnya. Sementara di Ramadan ini, di mana Rasulullah SAW memang memberi contoh bahwa di Ramadan ini adalah tempatnya kita banyak membaca Al-Quran. Karena itu dilakukan oleh Rasul. Sekalipun kalau kita baca dalam sejarah, baca dalam berbagai riwayat, Rasulullah SAW itu senantiasa mengulang-ulangi bacaan Qurannya setiap hari, setiap malam. Terutama kalau malam hari. Sekalipun Aisyah mengatakan, ya, Nabi tidak pernah sih mengkhatamkan Al-Quran dalam satu malam ketika dia melaksanakan sholat. Tapi paling tidak saya kira lebih dari 1/3 ayat Al-Quran yang beliau baca. Karena ya bagi mereka yang betul-betul hafal Al-Quran, seperti Ustaz Muammar ini, saya kira 1 jam itu dia bisa baca sampai 6 juz itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu memang diturunkan untuk sangat mudah dibaca, Pak. Berbeda dengan teks-teks yang lain, termasuk teks yang berbahasa Arab yang lain, yang bukan teks Al-Quran, itu susah dibaca, tapi Al-Quran itu mudah sekali. Coba kita baca dalam hati, jangan terlalu menjahar membaca suratul Fatihah. Kira-kira berapa detik itu? Bagi saya tidak sampai 10 detik kita bisa selesaikan suratul Fatihah. Coba kita perhatikan, hitung itu. Tidak sampai 10 detik. Karena memang Al-Quran itu sangat mudah dibaca. Al-Quran menurunkan begitu, memang mudah dibaca. Berbeda dengan teks-teks Arab yang lain, apalagi teks Indonesia. Kita semua lancar membaca teks bahasa Indonesia, tapi coba baca Pancasila.
Berapa menit baru, mungkin lebih 1 menit, 2 menit itu baru bisa selesai itu. Padahal bisa jadi sama panjangnya, tapi kalau Al-Quran mudah sekali dibaca. Ya, mudah dibaca. Pertanyaan saya, berapa kali kita baca Al-Quran? Sudah berapa juz yang kita baca? Sementara kita semua paham membaca Al-Quran itu pahalanya begitu besar. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim dikatakan, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran saja, maka dia bisa mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikannya perbandingannya 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi yang saya maksud dengan satu huruf itu adalah alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Bagaimana kalau kita seperti yang disebutkan tadi, sekian ribu ayat, itu baru ayatnya yang disebutkan 6.666. Tapi hurufnya berapa? Waduh, banyak sekali. Sangat banyak hurufnya. Saya nggak tahu berapa jumlah hurufnya. Coba kalau kita kali 10. Itu pun dalam pandangan ulama ketika kita baca di luar Ramadan. Karena kalau di Ramadan ini, seperti keyakinan kita sebagai seorang muslim, semua ibadah yang kita lakukan itu berlipat ganda. Makanya saya pernah membaca, maaf ini kalau saya keliru ya, saya pernah membaca seorang ulama besar, Al-Imam As-Suyuti, itu dia bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam Ramadan itu 90 kali. 90 kali. Jadi kalau dalam sehari itu dia bisa mengkhatamkan paling tidak 3 kali. Karena memang beliau hafal Quran sejak kecil, umur 8 tahun, bukan 18 tahun ya. Umur 8 tahun dia sudah hafal Quran. Ya, begitu dia lancar membaca Al-Quran sampai kemudian dia bisa mengkhatamkan puluhan kali. Ya, waktu pandemi kemarin, tahun lalu ya, kita tidak pergi sholat tarawih di masjid, sholat di rumah saja. Ya, kita bisa mengkhatamkan berkali-kali, sampai 10 kali umpamanya kita bisa khatamkan. Tapi sekarang ini karena katakanlah sibuk di kantor, susah, kesempatan tidak terlalu banyak, akhirnya ya seperti itu. Padahal kita paham semua itu. Inilah yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagai bahagian dari mahjur, orang yang acuh terhadap Al-Quran. Karena menurut beliau, yang dimaksud dengan mahjur, orang yang tidak tekun, yang acuh, dia jadikan dia acuhkan Al-Quran itu, memang antara lain ya, yang pertama dia katakan mereka yang tidak tekun mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan. Karena memang, maaf hadirin jamaah yang saya muliakan, ada di antara kita ya, kalau dia mendengarkan Al-Quran sepertinya sakit kepalanya. Dia dengarkan Al-Quran yang dilantunkan di masjid-masjid, terutama kalau subuh. Ada yang kata, kenapa terlalu pagi itu masjid dibunyikan itu? Kenapa terlalu pagi ya? Nanti kayak 10 menit sebelum azan baru membaca ayat Al-Quran itu di masjid. Ya, biasa kita dengarkan seperti itu. Pas sebenarnya kalau kita orang beriman, berapa lama pun Al-Quran itu diperdengarkan, itu sebenarnya semakin bagus itu. Semakin bagus. Bahkan ayat yang saya kira kita sudah paham, semiza quriya alaihimul Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Quran dibacakan kepada kita semua, ya dengarkan dengan baik. Bahkan ya jangan ngomong, jangan bicara, dengarkan baik-baik dan diam. Karena kalau kita melakukan itu, insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru sebatas mendengarkan, apalagi kalau sudah kemudian membacakan Al-Quran, apalagi sampai mencoba mentadaburi Al-Quran, ya, mencoba memahami ayat-ayat Al-Quran. Tapi jangan juga kemudian memahami Al-Quran sendiri, Pak. Karena memahami Al-Quran itu tentu orang yang punya otoritas. Karena kita di Indonesia terkadang lucu, Pak. Ada orang yang mau kemana? Saya melakukan kajian Al-Quran, dia hanya baca Al-Quran saja. Sekalipun bacaannya bacaannya belepotan, tapi dia sudah mau melakukan kajian.
yang dia bawa paling tidak terjemahannya. Kami dulu muridnya Profesor Quraisy. Saya ingat sekali Profesor Quraisy itu mulai menulis tafsirnya itu saya kira sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 96 97 itu baru dia memulai itu. Itu awal-awal kuliah saya di Pasca Sarjana di Jakarta dulu, dia baru mulai. Kita banyak meminta kepada beliau, Prof, kalau bisa kita coba membuat tafsir bahasa Indonesia. Karena sepertinya sesudah Buya Hamka tidak ada lagi. Apa jawaban beliau? Apakah saya ini sudah memiliki kapabilitas, memiliki syarat menafsirkan Al-Quran? Ya, sehebat Quraisy Shihab. Sementara orang-orang yang pengetahuannya kita tidak tahu belajarnya di mana, tiba-tiba kemudian dia mau melakukan kajian Al-Quran. Bagi saya terlalu hebat itu. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena di dalam Al-Quran itu kan begitu banyak ayat-ayatnya yang tidak bisa hanya difahami secara tekstual. Ya, ada ayat yang mungkin sifatnya khas, ada yang sifatnya am, yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Maka tentu sangat berbahaya kalau ada orang yang memahami Al-Quran apa adanya. Saya sering mengatakan begini, kalau ada orang yang pokoknya yang dia fahami ayat-ayat Al-Quran itu apa adanya sesuai dengan bunyi ayatnya, maka bisa jadi ada orang yang setiap hari mau mencari non-muslim untuk dibunuh. Kenapa? Karena di dalam ayat Al-Quran itu ditemukan memang sekian ayat yang sepertinya memerintahkan kita membunuh orang yang bukan muslim. Nah, itulah yang saya maksud tadi, ayat ini ada asbab nuzulnya. Tidak boleh kita bahwa ini ada ayat ini. Nah, itulah yang difahami oleh sebagian oleh sebahagian mungkin orang yang selalu melakukan pengeboman ini. Dia bahwa ada ayat ini, kalau dia non muslim itu boleh dibunuh. Wah, ini padahal sebenarnya ayat ini ada asbab nuzulnya. Tidak boleh kita fahami apa adanya. Ya. Yang kedua, yang disebut dengan tidak mengindahkan acuh terhadap Al-Quran itu adalah mereka yang tidak mengindahkan halal haramnya. Mereka tidak mengindahkan perintah dan larangan Allah yang disebutkan jelas di dalam Al-Quran. Saya sering mengatakan begini, sekiranya umat Islam kita semua betul-betul mengamalkan Al-Quran, maka tidak pernah kita melihat orang yang anak-anak muda kita yang menggunakan motor begitu kencang di tengah jalan. Kenapa? Karena sekecil itu pun disebutkan dalam Al-Quran. Wala tamshi fil ardi maraha. Tapi apa yang terjadi? Oh, banyak sekali orang yang balapan di tengah jalan. Ya. Tadi ada teman saya waktu kita webinar ya di UIN itu di kampus, ada seorang penanya mengatakan begini, gimana ya di Indonesia itu yang mayoritas muslim, hampir 90% muslimnya, tapi jangankan bunyi klakson di mana ini, di ujung Petarani Pak Alauddin itu 3 malam berturut-turut di situ, mulai dari jam 12 malam sampai pagi, anak-anak balapan di sana. Kasihan juga para polisi kita, ya, balapan di sana. Apa yang terjadi? Mereka balapan terus, saya nggak tahu bagaimana orang tuanya itu. Ya, agama melarang kita begitu, tapi kemudian mereka melakukan itu. Wala tamshi fil ardi maraha. Al-Quran sudah menyebutkan itu, tapi kemudian kita tidak melaksanakannya. Ya, begitu banyak ya. Wala tusair khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maraha. Kalau kita amalkan semua ini, luar biasa sebenarnya akhlak seorang muslim. Karena saya sering mengatakan salah satu pilar dari agama yang kita tidak lakukan itu adalah kita tidak melaksanakan salah satu tonggak penting dalam agama, itu akhlak. Mungkin dari aspek dari aspek akidahnya sudah oke, syariatnya sudah oke, tetapi kemudian salah satu aspek terpenting yang kita tidak laksanakan dengan baik itu adalah tidak mengerjakan tidak melaksanakan dan tidak mengikuti akhlak seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Begitu pula apa yang diperhatikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.